Untuk materi sebenarnya saya mendapat tentang desinfeksi dan disposal. Tetapi karena kondisi sekarang sepertinya kita harus siap-siap menyambut penyakit baru lagi. PMK sudah agak melandai. Sesi kedua di akhir tahun ini nanti kita akan mungkin bergelut lagi, berjuang lagi dengan penyakit LSD ya. Nanti mungkin akan sedikit saya singgung. Jangan sampai penyakit ini sebenarnya sudah menyebar di tempat kita, tetapi kita tidak waspada. Ini ada sedikit panduan mungkin dari teman-teman kalau yang ada di dinas sudah menerima informasi sedikit-sedikit tentang LSD ini, tetapi untuk Bapak yang TNI ini penyakit ini awalnya ada di Riau, Sumatera, dan baru 3 bulan yang lalu masuk ke Pulau Jawa, tepatnya ada di Jawa Tengah. Jadi Boyolali sudah terkonfirmasi Bapak. Semua jangan sampai nanti kita terlambat mewaspadai penyakit LSD ini. Etiologi dari lumpy skin disease, LSD itu lumpy skin disease. Apa sih LSD itu? Yaitu termasuk golongan virus DNA yang berukuran cukup besar, genomnya stabil, variasi genetiknya kecil, bisa menimbulkan reaksi silang secara serologis, agak lebih mudah daripada virus PMK. Kalau virus PMK itu tidak menimbulkan reaksi silang. Apa sih reaksi silang? Jadi seperti PMK itu ada 7 serotip, ada O, ada A, Asia 1, Asia 2. Kalau divaksin dengan yang mengandung serotip O, tidak akan menimbulkan kekebalan untuk strain yang A. Begitu juga sebaliknya nanti. Tetapi kalau LSD ini saling menimbulkan kekebalan, jadi tidak hanya satu strain saja yang bisa menimbulkan kekebalan, lebih mudah daripada PMK. Kalau PMK harus spesifik di daerah di Indonesia, serotipnya apa, strainnya apa, ya harus virus itu. Tetapi kalau LSD tidak. Golongannya termasuk genus Caprifox. Caprifox itu kalau pada manusia seperti cacah air, sefamili, sama, satu famili virusnya. Bagaimana daya tahan di lingkungannya? Daya tahan di lingkungannya untuk virusnya ini pada keropeng kulit, ya. Keropeng kulitnya dia itu bisa tahan sampai 6 bulan. Jadi pada hewan yang timbul keropeng-keropeng itu, virus itu bisa bertahan sampai 6 bulan. Di kandang yang terlindungi matahari dan tidak dibersihkan bisa sampai beberapa bulan. Jadi kandangnya harus bersih. Biosecurity-nya harus ketat. Di dalam media PBS 28 derajat itu bisa bertahan sampai 35 hari. Inaktif ya, bisa inaktifkan atau dimatikan itu pada suhu 65 derajat selama 30 menit. Jadi seandainya dia bertahan di dagingnya sapi harus dimatikan 65 menit 65 Celcius selama 30 menit. Bisa mati pada formalin 1% selama 30 menit. Sodium hipoklorit 2-3% selama 10 menit. Zirkon, amonium kuartener, butanaldehid, iodin. Ini desinfektan yang sudah banyak beredar di sekitar kita. Kemarin teman-teman yang di kabupaten mungkin sudah digerwojok sama provinsi, bantuan dari pusat ya, desinfektan itu nanti mungkin bisa lebih dioptimalkan untuk pencegahan LSD ini. Kita optimalkan itu nanti. Ini ciri-cirinya Pak, tanda klinisnya bagaimana? Bervariasi dari satu kasus parah dan ringan, akan
benjolan-benjolan Pak. Ini diagnosa bandingnya hampir sama seperti demodex. Demodex itu penyakit parasit ya, kalau pada anak besar penyakit parasiter yang disebabkan oleh gigitan dan parasit. Ini hampir sama, gejalanya hampir sama ini. Terutama pada kepala leher, ambing, alat genitalnya, peritoneum dalam waktu 48 jam setelah tanda demam. Karena penyakit virus pasti ada demamnya. Tingkat ketinggian demam itu tergantung daya tahan dari masing-masing hewan. Ada yang demamnya hanya suam-suam, ada yang demam tinggi. Harus kita curigai. Nodul keras, bulat dan meninggi pada kulit jaringan subkutan bahkan di otot. Pembesaran limfoglandula superficial ada di sekitar leher Pak, limfoglandulanya membesar. Tanda klinis seiring dengan waktu 7 hari akibat gigitan serangga. 11 hari nodulnya mulai agak banyak. Ini pun tidak spesifik. Ada yang banyak, ada yang sedikit sekali juga. 14 hari akan timbul lingkaran di sekitar nodul tersebut. Persis kalau kita di manusia ya pada kerbau air, jerapah, rusa ya. Ini ada jenis-jenis rusa itu mungkin Arabian Oryx ini jarang ada di Indonesia. Sepertinya kalau ada yang kayak jerapah itu nanti Surabaya Bu Novi ya, kebun binatang harus lebih waspada lagi ini nanti. Karena yang punya hewan-hewan eksotis seperti ini nanti kebun binatang harus segera berkoordinasi kalau memang di Jawa Timur nanti sudah dinyatakan ada LSD ini. Bukan penyakit zoonosis Pak, bukan penyakit zoonosis. Seperti PMK pun bukan penyakit zoonosis, tetapi menimbulkan kerugian yang cukup besar. Morbiditas, angka kesakitannya bisa menularkan sesama ke hewan rentan itu 10 sampai 45%. 10 sampai 45%. Mortalitasnya rendah 1 sampai 5%. Jadi angka kematiannya cukup rendah 1 sampai 5%. Inkubasinya 2 sampai 5 minggu. 2 sampai 5 minggu. Kalau pada PMK 14 hari kan ini cukup lama masa inkubasinya 2 sampai 5 minggu. Dapat mencapai 6 bulan untuk total sembuh. 6 bulan tidak menjadi karier ya. Ini yang buatan atau negara. Ini yang sulit sekali. Kita tidak mungkin memantau 24 jam pergerakan sapi yang ada di peternak-peternak ya. Kadang mendatangkan ternak pun, Pak, ini pasti ada yang ternak baru. Boten Bu, tidak ada. Setelah didesak, oh iya, barusan 2 bulan yang lalu beli dari daerah sana, Jawa Tengah ini. Dan padahal sudah kita woro-woro saat ini jangan beli dari daerah luar dulu karena kita juga tidak tahu kondisi di daerah asalnya itu memang bebas dari penyakit menular atau tidak. Harus dikarantina dulu. Itu pun sudah dikarantina, mungkin karantina pun karena keterbatasan kandang di peternak gak terlalu lama. Ada kita anjurkan paling tidak 14 hari untuk karantina untuk melihat beratan kalau ternaknya ini dipotong. Sedangkan kita mungkin seperti PMK kemarin penggantian pun ada di belakang provinsi. Awal tahun semoga nanti kita akan dapat dropping yang lagi LSD ini nanti mungkin ya Pak, karena saya juga bukan orang provinsi. Mungkin nanti kita akan menghadapi LSD ini. Lakukan persiapan logistik ternak. Ada reaksi dari vaksin itu sendiri. Setelah divaksin itu ada nodul-nodulnya, muncul gejalanya. Jika hewan sehat secara klinis, vaksin dapat dilakukan pada hewan tersebut. Jika ditemukan hewan sakit, ditunda dulu sama. PMK juga gitu. Kalau kondisinya tidak sehat,
dan pelarutnya. Pastikan vaksin diterima dalam kondisi kemasannya tidak rusak, suhunya sama 2-8. Ini pertama yaitu ambil squid, ambil pelarutnya menggunakan squid yang 5 ml. Pengendalian lalu lintas hewan, pembersihan dan disinfeksi fasilitas peternakan. Ini contoh desinfeksi juga. Zona kontrol dan zona surveillance. Pengendalian vektor dengan cara pengasapan kandang, vaksinasi darurat pada ternak sehat, dan pendataan serta komunikasi informasi dan edukasi dengan melibatkan masyarakat luas. Segera lakukan vaksinasi pada sapi dan kerbau yang masih sehat secara serentak di zona tertular dan sekitarnya. Video selanjutnya barangkali. Di Zambia pada tahun 1929 kemudian menyebar ke berbagai dan mewabah di beberapa negara di Asia pada tahun 2019 di Bangladesh, India, dan penyakit ini terus menyebar ke negara Asia lainnya sampai kemudian masuk ke Indonesia pada tahun 2022 dengan laporan kasus pertama dari beberapa kabupaten di Provinsi Riau. LSD menyebar melalui vektor mekanik pembawa virus, di antaranya adalah serangga penghisap darah seperti nyamuk, lalat, dan caplang. Selain itu, penyebaran LSD dapat diakibatkan oleh lalu lintas ternak, sapi atau kerbau dari zona tertular. Kondisi ini mengancam populasi ternak di sekitarnya dan berbahaya. Kasus yang parah sekali ya, sampai timbul keropek-keropek ini yang bisa kalau jalan ke desa-desa menemui demam tapi tidak hiposalivasi atau nggak ada monitoring. 30 hari pasca vaksinasi itu harusnya dilakukan pemeriksaan apakah ada gejala ikutan yang timbul dari vaksinasi tersebut, propek-propeknya. Ya, untuk bapak-bapak bisa jadikan ini referensi. Kalau ada seperti ini langsung bisa dilaporkan ke mensosialisasikan kasus LSD ini. Mungkin ada pertanyaan atau kita diskusi sambil menunggu menggunakan cairan asam, cairan basah, sinar matahari, antiseptik, bisa deterjen atau pemutih pakaian. Ini nanti akan kita praktekkan bersama. Apa yang digunakan pun juga harus bebas dari kotoran. Terus ini menggunakan APD. Bahan-bahan yang tercemar misalkan kantong plastik, sarung tangan harus dibungkus dan dibakar. Paling tidak dikumpulkan, jangan nanti tidak terkontrol kualitasnya. Tidak tahu kualitasnya bagaimana. Ini nomor registrasi itu D itu domestik, ya berarti diproduksi dalam negeri. Kalau I itu impor. Kita lakukan disposal itu apa saja? Bagian hewan, bangkai hewan untuk ternak atau ataupun dibakar. Pembakaran bisa di dalam lubang ke konsumen sampai ke tangannya konsumen itu. Jadi produk asal hewan itu harus dijaga keamanannya.